rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk bersama-sama berada di kesempatan yang indah ini. Saya Eri Aryani dan rekan saya Lydia Esther. Dan kita saat ini ada di program Living for Christ, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, menjadi berkat. Program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen yang pertama, cerita kita. Segmen kedua, topik kita. Segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita. Dan untuk saat ini bersama dengan kita via Zoom meeting, Bapak Pendeta Yusuf Paulus Saronsyong dari GPDI Cibadak, Sukabumi. Kita akan mendengar tentang pelayanan dan bagaimana pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan beliau sampai saat ini. Shalom Pak Pendeta Yusuf Paulus. Bapak boleh ceritakan bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak untuk melayaninya? Karena saya dibesarkan dari keluarga pendeta, dan waktu itu orang tua saya mendorong untuk saya mengikuti jejak orang tua. Tapi ya sebagai anak, saya melihat sepertinya pelayanan orang tua perlu dibantu lewat ya saya kerja. Tapi kenyataannya Tuhan panggil saya untuk terjun dalam pelayanan. Melalui salah satunya saya mengalami sakit berat liver dan juga sempat hampir mau mati juga, meninggal. Tapi waktu saya berkomitmen sama Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya dalam bendang Tuhan, dalam pelayanan, boleh dong saya minta sebagaimana Gideon meminta tanda. Dan kenyataan Tuhan sembuhkan saya dari sakit saya, dari liver, dari panas, dan oleh kemurahan Tuhan bahwa permohonan saya minta tanda dari Tuhan, Tuhan nyatakan, dan akhirnya saya memberikan diri saya sepenuhnya dalam pelayanan kepada Tuhan. Luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat. Nah Pak, kalau boleh tahu ini kira-kira apa yang pernah menjadi pergumulan yang paling berat dalam pelayanan Bapak Pendeta? Iya, karena saya ini termasuk meneruskan tongkat estafet dari orang tua. Ya, tentu tantangan saya bukan hanya menghadapi jemaat, di dalam pun saya harus menghadapinya. Salah satunya ya tentang pergumulan, karena ini kan tongkat estafet dari orang tua, sedangkan prinsip saya sebagai hamba Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan yang nggak seperti banyak orang, menggunakan proposal untuk kebutuhan pembangunan renovasi di gereja ini. Secara ini kan saya tidak sama dengan banyak orang. Kalau memang saya harus jalan-jalan, kenapa sekali begitu saya kerja dunia aja seperti banyak orang. Itulah sebabnya saya hanya bergumul. Kalau memang Tuhan nanti adakan, maka Tuhan akan lakukan dengan caranya. Ya, pergumulan saya salah satunya ya untuk merenovasi, karena ini banyak bocor-bocornya. Cuman itu saja. Kemudian penjangkauan terhadap jiwa-jiwa, karena saya punya metode dengan satu jemaat, kami tidak membawa pelayanan yang dimenangkan misalnya dari saudara sepupu, tidak kita bawa ke gereja, tapi dilayani oleh salah satu jemaat yang berjemaat di kami. Dia pergi ke kampung-kampung melayani pelayanan, dan saya mendorong dia untuk hadir di tengah-tengah keadaan bangsa kita, khususnya di setengah pelayanan suku Sunda. Suku Sunda kan suku terbesar yang hari-hari ini membutuhkan jangkauan Injil kebenaran yang secara luas. Dan mereka banyak dimenangkan tapi tidak dibawa ke gereja, tapi dari rumah ke rumah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tantangan yang berikutnya, ya karena gereja Pantai Kosta di Indonesia, pelayanan mandiri, kita hidup dari pelayanan bukan karena gaji dari sinode. Jadi mati hidup kami ya dari kemurahan Tuhan. Kemudian bukan itu saja saingan dalam gereja, sepertinya saingan, tapi bagi saya enggak, itu mitra
pelayanan, cuman terkadang kan metode gereja masing-masing, ada yang kuat ekonominya gerejanya, sedangkan gereja kita dari jemaat yang memang sebagian ada yang ngerti, yang sebagian besarnya tidak mengerti. Tapi sebagai hamba Tuhan, ya saya mengabdi sama Tuhan, maka pasti Tuhan tolong pelihara dengan caranya yang tidak saya juga mengerti. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ya Pak. Ada tidak Pak pengalaman pelayanan dalam penggembalaan yang begitu mengesankan bersama dengan Tuhan? Pelayanan yang mengesankan ya ketika satu hari ada satu jemaat Tuhan memberitahukan sama saya ada seseorang yang perlu dilayani. Kemudian saya melayani, namanya si Bapak Silas. Tapi dia belum Kristen pada waktu itu. Silas itu nama baru, setelah saya layani, saya beri nama sama dia Silas. Dulu nama lamanya Bayu. Kemudian saya layani, kemudian mereka terima Tuhan, suaminya, bahkan istrinya terima Tuhan, anak-anaknya terjadi rekonsiliasi. Bagi saya, ya satu kebahagiaan jika keluarga bisa dimenangkan, diselamatkan bagi Tuhan. Dan mereka boleh terharu menangis ketika saya layani, karena mereka bercerita 12 tahun yang lalu pernah mereka diinjili oleh seseorang, tapi lewat begitu saja. Kemudian saya layani, Tuhan tangkap melalui pelayanan yang Tuhan percayakan. Seperti itu. Wow, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Sebagian besar hamba Tuhan yang berstatuskan gembala pada umumnya hidup dalam pelayanannya. Dan masa pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak hamba Tuhan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Nah, boleh Pak diceritakan bagaimana cara untuk mencukupi kebutuhan Bapak Pendeta Yusuf Paulus? Sebenarnya pada waktu yang lalu kan Pak Presiden kita, Presiden Jokowi, menyampaikan bagi mereka yang berdampak karena COVID ada bantuan. Dan pada waktu itu ya RW RT datang minta kartu keluarga. Tapi setelah saya tanyakan ulang, jangan harapkan Pak. Ya memang saya nggak terlalu banyak berharap sama pemerintah, tapi karena Pak Presiden Jokowi sampaikan itu, ya sedikitnya saya ada berharap, karena memang kita hamba Tuhan di PDI hidup oleh kemurahan Tuhan, tidak seperti gereja-gereja yang lain ya ada gajinya. Kalau kita ya dari kemurahan Tuhan. Ya pandemi ini cukup memukul kami dalam pelayanan soal ekonomi, finansial, dan oleh kemurahan Tuhan sajalah, saya tidak mengecilkan Tuhan. Tuhan tetap pelihara dengan caranya. Terkadang selalu tepat waktu ketika kondisi untuk kami makan hampir kosong, Tuhan selalu adakan. Bahkan bukan itu saja, ketika burung merpati tidak memperhatikan, Tuhan pakai burung gagak juga. Kenalan ketika saya kan punya komunitas di olahraga, dan komunitas itu saya gunakan sebagai jejaring dan boleh dikatakan memperkenalkan Injil melalui persahabatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Amin. Percaya kita semua ya Pak, pasti Tuhan menyediakannya. Ada tidak Pak pergumulan hari-hari ini selain dari pandemi COVID-19? Atau memang status pandemi saat ini masih menjadi pergumulan yang berat buat Bapak dan tim di gereja yang Bapak layani? Ya, pandemi ini ya semacam berdampak besar ya, karena tidak semua jemaat punya daya tangkap yang sama. Waktu pertama kali ya hampir ya, walaupun seruan dari pemerintah, tapi kami adakan ibadah, tapi ya jemaatnya yang takut ibadah, hanya 2 orang, 5 orang. Tapi kemurahan Tuhan sih dari masuk tahun 2021 ini, dari bulan Januari sampai kemari udah mulai ada yang muncul 20 orang ya. Kami layani yang tidak bisa hadir ya lewat datang berkunjung ke rumah. Tapi yang dikunjungi terkadang takut juga, takutnya kami bawa penyakit COVID. Tapi selama ini saya selalu sampaikan, karena saya juga punya komunitas, ada hamba Tuhan yang mengalami ketakutan. Saya bilang jangan takutlah, kita punya Tuhan.
selama kita ikuti protokol kesehatannya dan kita juga hidup bagaimana berkenan sama Tuhan, ada perlindungan yang pasti Tuhan kerjakan. Kita melayani Tuhan, maka Dia juga pasti bertanggung jawab memagari kita selama kita ada di dalam jalur dan kehendak Tuhan. Itu yang saya rasakan selama pelayanan ini. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus pasti Tuhan memberikan perkara yang luar biasa. Nah, Pak, kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak ke depan dalam penggembalaan Bapak saat ini? Sederhana sih harapan saya ya, saya ingin lebih menjangkau jiwa-jiwa, walaupun tentu ada hal-hal yang kami harus juga selesaikan, tapi saya percaya karena ini pelayanan, pasti Tuhan akan tolong apa yang menjadi pergumulan saya. Saya hari-hari ini sih ya sedang bergumul bagaimana bisa masuk dengan teman-teman saya melayani pelayanan Sunda, karena memang ada satu jemaat yang concern di pelayanan Sunda dan cukup banyaklah kalau komunitas Sunda yang dibawa oleh salah satu jemaat yang saya layani. Saya bina dia, kalau ada apa-apa di lapangan dia selalu tanya. Kemudian puji Tuhan, teman-teman saya ini juga bisa bergerak, bergerilya melayani mereka. Ya tidak banyak sih, saya ingin supaya hidup saya bisa membawa nama Tuhan di lingkungan di sekitar saya yang hari-hari ini sedang haus, yang lapar tentang keselamatan siapa Yesus. Bahkan di tengah-tengah keluarga juga, saya juga sedang bergumul karena ada 4 anak-anak saya. Puji Tuhan yang satu sudah sekolah Alkitab mengikuti jejak saya, dan saya hanya berkata biarlah anak-anak ini punya Tuhan dan Tuhan juga akan mengarahkan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk anak-anak. Ya, pergumulan yang kami hadapi, ya tentu salah satunya memang untuk ekonomi keluarga, ya boleh dikatakan hanya karena kemurahan Tuhan lah. Sampai hari ini kami boleh tetap tegak berdiri melayani Tuhan. Seperti itu harapan kami, banyak jiwa-jiwa yang lebih lagi kenal Tuhan dan diselamatkan bagi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Wow, puji nama Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta Yusuf Paulus yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita mengenai pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai pelayanan Bapak dan keluarga. Haleluya. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari Bapak Pendeta Yusuf Paulus. Rekan-rekan sekiranya rindu membantu pelayanan beliau, bisa mengirimkan persembahan kasih rekan-rekan melalui nomor rekening bank yang tertera di bawah ini. Setiap pemberian yang rekan-rekan saudara berikan sangat berarti bagi pelayanan hambanya, dan uluran tangan kasih saudara tidak akan pernah sia-sia, karena firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita dan akan membalas dengan kelimpahannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ada banyak orang yang menganggap tingkat kesulitan pekerjaan itu berbanding lurus dengan upah yang didapatkan. Orang akan termotivasi jika mendapatkan upah yang besar, apalagi jika disertai insentif. Selain bekerja untuk uang, masyarakat kita dewasa ini juga bekerja untuk mendapatkan status sosial tentunya. Sebagian lagi akan menangis dan merasa hancur hati karena tidak ada yang peduli pada kerja keras yang telah ditunjukkannya. Dan sebagian lagi akan menyalahkan diri sendiri dan menganggap bahwa dirinya tidak layak, tidak berkualitas, serta tidak berharga karena gagal dalam melakukan sesuatu. Tuhan sanggup memberkati pekerjaan kita dan memberi kelimpahan jika Tuhan berkenan atas usaha kita. Di segmen topik kita hari ini, kita akan membahas tentang bekerja seperti untuk Tuhan. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Pendeta Juan Carlos dari GSKI Rehoboth MAG Kelapa Gading. Selamat datang Pak, selamat bergabung di acara kita program Living for Christ. Haleluya. Kita akan banyak belajar tentang bekerja seperti untuk Tuhan bersama Pendeta Juan Carlos.
Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Pendeta Juan adalah, beberapa orang suka memperlihatkan segala kemampuannya dalam mengerjakan segala sesuatu dengan tujuan agar dihargai dan tidak diremehkan oleh semua teman-teman dan pimpinannya. Bapak bisa berikan pendapatnya tentang hal ini, Bapak Pendeta Juan? Iya Bu, dalam hal ini tentu kita menemukan adanya motivasi masing-masing orang berbeda-beda. Dan ini tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh orang lain. Tetapi tentu Tuhan melihat motivasi terdalam orang tersebut melakukannya. Nah, motivasi ini tentu ada yang menggerakkan. Nah, motor penggeraknya itu kan adalah pikiran manusia itu sendiri. Ya. Nah, sekarang pikiran manusia itu diisi oleh apa? Sehingga dia melakukan sesuatunya itu nanti ditujukan kepada siapa? Nah, yang saya maksudkan di sini adalah motivasi orang tersebut bisa menggiring seseorang melakukan sesuatu itu tertuju kepada siapa. Nah, dalam hal ini tentu apapun yang kita lakukan tentu kita tujukan kepada Tuhan, kan gitu ya, Bu? Amin. Nah, tetapi kalau orang itu menujukannya kepada teman-teman atau kepada pimpinan perusahaannya, tentu dia akan merasa kecewa nantinya. Ya, betul. Berarti untuk segala pekerjaan tergantung dari motivasi, ya? Ya, motivasi. Jadi motivasi apa? Nah, tentunya motivasinya hanya untuk Tuhan. Benar ya, Pak ya? Nah, ini ada pertanyaan yang sangat menarik ini. Nah, tidak sedikit orang yang bekerja di sebuah perusahaan untuk menyenangkan hati pemimpinnya. Bahkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu di-share kepada pemimpinnya untuk mendapatkan perhatian. Nah, orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, Pak, contohnya misalnya dia menjelek-jelekan hasil karya temannya misalnya. Menjelekan rekan kerjanya. Iya. Untuk mendapat perhatian daripada Betul. atasannya. Untuk mendapatkan perhatian atasannya atau supaya karirnya tetap maju gitu kan ya. Tapi dengan cara dia menjelekan teman lain, dia menjelekan hasil karya teman-temannya. Itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Dalam hal ini tentunya setiap orang yang bekerja harus bisa menyenangkan hati pimpinannya. Itu tujuan utamanya. Tujuannya. Tidak salah, dan sebenarnya memang harus bisa menyenangkan hati pimpinan perusahaan. Harus, karena itu pimpinan tempat kita bekerja gitu. Cuman persoalannya adalah kalau salah mengambil sikap untuk menyenangkan pimpinan perusahaan, itulah yang menjadi masalah. Apalagi sampai mengorbankan Orang lain sehingga betul. orang lain terluka, kecewa, ataupun merasa menimbulkan iri hati. Betul. Apalagi sampai menyentuh privasi teman kerjanya. Nah, itu yang salah. Sebenarnya memang intinya kita harus bisa menyenangkan hati pimpinan perusahaan, tapi dengan catatan tidak merugikan orang lain. Gitu. Itu hal yang tidak boleh kita lakukan sebagai anak Tuhan ya, Pak ya. Ya, Amin. itu harga mati lah Bu sebenarnya. Betul. Kebanyakan ketika seseorang sudah bekerja keras untuk perusahaan di tempat di mana ia bekerja, sering tidak dihargai oleh orang lain. Sontak langsung menjadi kecewa karena respon teman atau atasan yang tidak menghargai hasil kerjanya. Bahkan dianggap remeh. Nah, bagaimana kita harus menyikapi hal ini, Bapak Pendeta Juan? Hal ini berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 1 tadi, Bu. Ya. Di mana motivasi seseorang itu yang menjadi motor penggerak seseorang melakukan sesuatu di dalam pekerjaannya. Ya. Nah, kalau dia tujukan semuanya itu hanya kepada manusia, bukan berarti kita tidak boleh menyenangkan hati pimpinan. Ya. Ini pimpinan harus disenangkan, harus senang dengan apa yang kita buat. Tetapi kalau yang kita lakukan itu kita tujukan supaya dihargai oleh teman-teman, itu nantinya bisa kecewa. Dan sebagai orang Kristen yang tentunya percaya kepada Tuhan Yesus, kita kan pasti mengenal kebenaran. Nah, dalam hal ini pikiran itulah yang harusnya menuntun, sehingga ditujukannya bukan kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, itu yang bisa kelihatan. Maksudnya di sini dia lakukan semuanya itu ditujukan kepada orang-orang di sekitarnya, padahal kita tahu, kita dituntun oleh firman yang mengatakan baik engkau makan, minum, atau melakukan segala sesuatunya, lakukan untuk kemuliaan Allah. Maksudnya di sini adalah tujuannya semata-mata cuma buat kemuliaan Allah.
Kemuliaan melalui Allah. pimpinan perusahaan tempat kita bekerja, kita menyenangkan beliau. Amin. Gitu. Kembali kepada motivasi yang benar. Motivasinya lagi ya, Pak berkaitan. Pendeta ya. Puji Tuhan. Iya, memang di dalam perusahaan, misalnya kalau misalnya seorang karyawan itu kan dia bekerja untuk pimpinan, pasti dia akan memberikan yang terbaik Iya. untuk pimpinannya ya Pak ya. Nah bagaimana Pak kalau misalnya nih dia sudah lama nih bekerja untuk perusahaan, dia sudah merasa bahwa dia sudah mengabdikan dirinya, sudah memberikan yang terbaik buat perusahaan. Boleh nggak sih dia menganggap lebih gitu? Dia menganggap bahwa dia bisa dong dapat sesuatu dari perusahaan. Ini pun juga Bu, menurut saya masih berkaitan ya. Karena Berkaitan apa? ya? Iya. Apa alasannya dia menginginkan hal-hal yang lebih seperti itu? Kan orang itu yang tahu gitu loh. Maksudnya motivasinya dia menginginkan hal itu apa? Sebenarnya nggak salah. Tetapi kan dalam mengungkapkannya itu yang nggak boleh salah. Apakah dia menginginkannya, dia tunjukkan, dia apresiasikan dengan sikap-sikap yang merugikan seperti yang tadi. Itu yang salah. Nah, itu yang salah. Sebenarnya kalau menurut saya itu wajar-wajar saja kalau sikapnya tidak merugikan. Tetapi kalau sampai orang itu merasa berjasa dan dia merasa merasa berhak untuk mendapat lebih, nah itu sebenarnya motivasi orang itu apa dulu gitu loh Bu. Iya betul. Nah itu juga ada halnya yang berkaitan dengan gaji Pak. Jadi ada orang yang merasa saya dibayar gaji nggak sesuai dengan kemampuan saya. Jadi saya juga memberikan kontribusi ke perusahaan sesuai dengan gajinya. Jadi dia tidak mau berbuat lebih. Bagaimana menurut Bapak Pendeta Juan? Kita kan sebelum masuk bekerja ke perusahaan tersebut kan kita kan melalui sesi wawancara interview ya. Nah dalam hal itu kan kita menyetujui adanya peraturan yang kita setujui, adanya kesepakatan gaji kan Ya, gitu. betul. Nah kita kan deal di muka Bu, ya kan. Nah kalaupun nanti dalam perjalanan waktu kita menemukan bahwa gaji yang kita terima, job desk yang kita terima tidak sesuai seperti yang di awal-awal disepakati, ya kita harus bisa terima dengan besar hati. Maksudnya ya karena kita kan yang menginginkan kerja di situ. Kalaupun kita tidak terima, ya kita harus ambil sikap. Jangan mengambil langkah yang salah di belakang pimpinan. Betul. dengan sikap yang kurang elegan lah sebagai orang Kristen gitu loh Bu. Betul. Ya kita jalani aja gitu. Justru harus menunjukkan kelebihan kita dulu di depan atasan kita ya Pak ya. Ya. Pasti gaji akan naik ya gitu loh. Tidak menunjukkan kelebihan bagaimana bisa menuntut hak lebih ya, betul nggak Pak Pendeta Juan? Iya, sebenarnya gini Bu, kalau kita merasa berhak dihargai sama orang lain, dalam hal ini teman kerja, kita juga harus tahu bahwa kita juga punya hak untuk tidak dihargai. Ya. Menerima. Iya, jangan berhak untuk dihargai doang gitu loh. Tapi memang harus merasa berhak untuk tidak dihargai, ya kan fair gitu loh. Jangan cuma maunya dihargai doang. Ya kan orang juga berhak dong untuk tidak menghargai kita lah. Ya namanya orang lain punya privasi sendiri kan, Iya, bukan gitu. Betul. Berarti dalam bekerja harus siap menerima maksudnya harus siap menerima tidak dihargai oleh orang lain. Ya harus siap. Sebenarnya itu nggak masalah sih sebenarnya. Motivasi orang itu aja. Ya, Jadi kembali betul. lagi ke motivasi. Nah biasanya kalau orang yang bekerja itu kan pasti dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan melakukan sesuatu untuk pengakuan. Artinya pasti pemimpinnya mengakui pekerjaannya dia. Karena dia mau bahwa hasil karyanya itu dihargai pastinya ya Pak ya. Nah bagaimana Pak kalau misalnya nih dia sudah melakukan sesuatu tapi hasil karyanya tidak dihargai. Nah pertanyaan saya Pak, sebagai orang Kristen, sebagai kita orang percaya yang bekerja, kita boleh nggak marah, kesel, atau misalnya kita menjauhi orang-orang yang mungkin kita menganggap bahwa orang-orang yang di bawah kita, di bawah yang masih kurang gitu. Jadi Bagaimana? pelampiasan gitu ya. Ini masih berkaitan juga ya. Berkaitan terus. Ya, memang pertanyaannya dari pertanyaan pertama tadi sampai yang ini berkaitan terus. Sebenarnya memang tema terbesarnya memang motivasi orang tersebut kan. Yang perlu kita ingat di sini, kita harus menyadari gini loh Bu. Kita punya hak apa untuk marah sama mereka? Ya. Hak kita apa untuk merasa kesal sama sikap orang-orang di sekitar kita yang tidak menghargai
hasil karya kita, pekerjaan kita gitu. Nah, tentunya kan yang tadi yang saya maksudkan itu, yang kita perbuat ini kita tujukan kepada siapa kan gitu. Kalau semata-mata kita tujukan kepada orang lain yang kita buat supaya untuk mendapat pujian atau ditujukan kepada manusia, ya tentu kita akan merasa kecewa nantinya. Karena orang tidak akan semuanya bisa menerima apa yang kita kerjakan. Ya. Belum lagi kalau orang melihat yang kita buat itu salah. Orang kalau sudah tidak suka apapun yang kita buat, sebaik apapun pasti salah. Pasti negatif di Ya. mata dia ya Pak. Ya. Tapi kalau kita tujukan semuanya seperti yang Rasul Paulus katakan untuk kemuliaan Allah, ya kita nggak masalah mau diperlakukan seperti apa. Ya karena kita buat memang untuk Tuhan. Melalui pekerjaan itu kita buat Tuhan, itu maksudnya. Amin. Kalau Amin. gitu sikap kita harus tetap bersuka cita untuk menerima dihargai atau tidak. Begitukah Pak Pendeta? Tetap harus semangat bekerja. Bersukacitanya di sini bukan karena kondisi itu. Oh. Bukan karena kondisi tidak dihargai, diremehkan atau apa, bukan. Ya. Bersukacitanya itu kita melayani Tuhan di situ, bukan mereka. Oh, Itu begitu. maksudnya. Jadi kita juga harus tahu dong bersukacita gini. Wah sih, gue dibenci sama orang, ya enggak juga. Ya kita juga Ya. nggak boleh menjadi batu sandungan. Tapi Ya. bersukacitanya kita, oh kan saya perbuat semua ini buat Tuhan. Berarti Yang sumber orang lain nggak sukacita. tahu. Iya. Sumber sukacita kita itu adalah Tuhan ya Pak. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kita nggak pernah kecewa gitu ya Pak. Ya, Juan, tapi ya? ini tidak mudah loh, Bu. Ya. Tidak mudah. Tidak mudah dan tidak seperti makan cabai langsung terasa pedas. Pedas. Enggak, ada Pedas. prosesnya. Pedasnya Kan di- kita Amin. daging. Ya Iya, kan, mengalami betul. benturan. Betul. Ya, tapi kita harus bisa menerima, harus bisa. Amin. Betul. Memang firman Tuhan kan mengatakan bahwa bekerja seperti untuk Tuhan. Iya. Ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, pasti kita akan sabar. Kita akan siap untuk tidak dihargai. Kita tetap menonjolkan bahwa kita ini anak Tuhan. Kita menjadi Ya, contoh. jadi terang. Iya, betul. Di dalam perusahaan kita menjadi contoh. Nah, ketika kita misalnya tidak dihargai, ya karena kita bekerja untuk Tuhan, kan firman Tuhan bilang bekerja seperti untuk Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan untuk Tuhan, gitu ya. Nah, kita akan menjadi kuat, Pak. Benar ya? Nah, Pak, di sini ada pertanyaan yang luar biasa ini. Nah, adakah upah yang kita terima dari Tuhan ketika kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan? Ada nggak, Pak, upahnya? Kalau dalam pertanyaan ini kita boleh meminjam prinsip Rasul Paulus bahwa upahku adalah memberitakan Injil. Amin. Artinya upah kita di sini adalah karena kita diberi kesempatan bekerja. Yes. Bekerja itu sebenarnya kehormatan buat manusia. Kenapa? Mau nggak mau kita harus melihat rancangan semula Allah ketika Allah menciptakan manusia. Bahwa manusia itu memiliki unsur komponen yang terdapat dalam diri Allah. Yaitu pikiran, perasaan, hakikat kerja, sama hakikat kekekalan. Di dalam diri Allah ini, unsur komponen ini terdapat, ada juga dalam diri manusia. Nah, makanya manusia itu harus bekerja. Karena naturnya bekerja, jadi kehormatan. Nah, dalam hal ini, Bu Lydia, Bu Eri, kita harus memahami bahwa upahnya itu sebenarnya ya nggak usah kita ragukan di sini. Tentu Tuhan memberi rewards di dalamnya. Amin. Pastilah, tapi kita jangan mengatur Tuhan. Iya. Kalau upah yang dimaksud ini, upah yang di awal tadi, persetujuan kita untuk bekerja di situ, ya kita udah pasti dapat lah, kan gitu kan. Tapi kalau upah yang lain yang kita maksudkan, ya Tuhanlah yang punya kerja, ya kita nggak bisa mengatur Tuhan di situ gitu. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat orang yang tidak bekerja, berarti dia menyangkali natur bekerjanya. Oke. Kehormatan sebenarnya, Bu. Nah, upahnya di sini kita diberi kesempatan bekerja, itu upah sebenarnya. Iya. Gitu. Betul. Firman Tuhan juga katakan nggak bekerja, nggak boleh makan. Jangan boleh diberi makan. makan kan? Alkitab juga berkata sampai sekarang Allahku bekerja. Kan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong seperti itu. Iya, betul. Jadi bukan hanya manusia itu bekerja, ya Allah juga bekerja. Memang satu natur gitu. Iya, betul. Ya Pak Pendeta ya, firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang tidak bekerja itu tidak boleh makan. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta, penjelasan yang luar biasa untuk kita semua. Bahkan kita kan juga tahu kan, Bu, bahwa Allah sendiri bekerja sampai saat ini, Amin. kan gitu. Memang natur manusia itu istilahnya itu
man is a worker by nature. Jadi memang manusia itu naturnya bekerja. Nah pertanyaannya, kalau manusia itu nggak bekerja, apa pantas disebut manusia? Iya. Kan kalau berarti kan dia menyangkali naturnya. Iya. Nah itu harus, sebenarnya orang Kristen itu harus bekerja semuanya. Harus. Itu karena memang naturnya. Nah ini muncul pertanyaan, ibu rumah tangga apakah disebut dengan bekerja? Oh itu tentu pekerjaan. Pekerjaannya sangat berat. Pekerjaan yang mulia. Karena gini, kenapa saya bilang mulia? Kalau seorang ibu merawat, menjaga anaknya, mengasuh dengan takut akan Tuhan, dia itu seperti mempersiapkan anak panah di tangan Tuhan. Itu yang saya pahami. Nah, dalam hal ini tentu pembahasan kita bisa meluas. Orang tua yang bagaimana? Yang tentunya nanti menghasilkan anak yang takut akan Tuhan. Karena nggak mungkin buah itu jatuh jauh dari pohonnya. Oke. Gitu Bu. Baik. Ini beda topik. Jadi artinya bekerja itu tidak hanya dipandang sebagai bekerja di kantor, tapi di dalam aktivitas kita sehari-hari itu juga kita bekerja. Karena apa yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan. Dengan motivasinya kepada Tuhan ya Pak ya. Iya. Dua hal yang perlu kita ingat, saudara terkasih di dalam Tuhan, mengenai hal bekerja. Yang pertama adalah bahwa bekerja itu kehormatan, ya kan? Berarti pekerjaan itu tidak boleh melanggar atau berlawanan dengan hukum yang berlaku di negara kita. Yang kedua adalah bahwa pekerjaan tersebut tidak boleh melanggar etika norma umum bersosialisasi masyarakat. Dua hal ini yang harus kita jaga. Terima kasih Pak Pendeta Juan atas penjelasannya yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita melakukan segala pekerjaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika dasar pemikiran kita seperti itu, meskipun kemudian hari orang tidak suka dan tidak menghargai pekerjaan kita dapat tetap bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan melihat dan menghargai kerja keras kita. Semua pekerjaan merupakan berkat luar biasa dari Tuhan. Tidak peduli kecil atau besar, oleh karenanya lakukanlah yang terbaik. Lewat cara kerja kita yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan dan kita bisa mengenalkan Yesus kepada mereka yang belum mengenalnya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Juan Carlos yang sudah berkenan meluangkan waktu. Kita sudah berbincang-bincang tentang bekerja seperti untuk Tuhan. Luar biasa. Dan kita akhiri segmen topik kita kali ini dan kita akan mendengarkan apa kata firman Tuhan buat kita bersama Pendeta Jimmy Lizardo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus. Menarik sekali ketika tadi kita berdiskusi ya dalam tema bekerja seperti untuk Tuhan. Pernahkah kita bekerja keras dalam mengerjakan sesuatu, namun orang-orang di sekitar kita tidak menghargai hasil usaha kita? Ya, padahal pekerjaan itu telah menyita banyak waktu, tenaga, dan bahkan pikiran kita. Nah, ketika hasil usaha kita tidak dihargai, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana reaksi kita? Kebanyakan orang akan sangat kecewa dan marah. Sebagian lagi mungkin akan menangis dan merasa hancur hati karena tidak ada yang peduli pada kerja keras yang telah kita tunjukkan. Dan sebagian lagi mungkin akan menyalahkan diri sendiri dan menganggap bahwa dirinya tidak layak. Ya. Kemudian menganggap bahwa dirinya tidak berkualitas serta tidak berharga karena gagal dalam melakukan sesuatu. Itu adalah reaksi-reaksi yang negatif yang seharusnya tidak boleh kita tunjukkan, bahkan untuk kita pikirkan sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus memiliki mental dan iman yang kuat. Bagaimana kita bereaksi? Itu harus tetap berdasarkan firman Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya kita menanggapi hal tersebut? Kita buka di dalam Kolose 3 ayat 22-25. Saya bacakan buat Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 22-25. Firman Tuhan katakan begini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, ya, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hal yang pertama yang harus kita lakukan agar kita tetap teguh dan bersukacita adalah tetap menyadari pentingnya melakukan pekerjaan kita dengan ketulusan hati dan rasa takut akan Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tulus dan takut akan Tuhan, maka hasil pekerjaan kita akan menjadi lebih baik. Dan kalaupun tidak ada seorang pun yang menghargainya, kita tetap dapat bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan akan menghargai dan memberkati kita. Tentu hal ini akan membuat kita tidak putus asa. Hal kedua yang harus kita lakukan ketika kita membaca dalam Kolose 3 ayat 22-25, ya, dikatakan bahwa yang harus kita lakukan adalah melakukan segala pekerjaan dan usaha kita seperti melakukannya untuk Tuhan. Bukan semata-mata untuk manusia maupun untuk memuaskan diri sendiri. Jangan melakukan satu hal dengan alasan supaya banyak orang mengenal kita dan mengakui talenta kita, serta membanjiri diri kita dengan pujian. Itu adalah motivasi yang salah. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa apapun yang kita perbuat, kita harus perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang ditentukan bagi kita sebagai upah. Amin. Hal itu akan membuat kita menyenangi pekerjaan kita. Oleh sebab itu, mari kita melakukan segala pekerjaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ingat, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Entah hal yang kita kerjakan itu adalah sebuah tanggung jawab yang kita percayakan kepada kita, ya, atau mungkin hal tersebut hanya merupakan pekerjaan sukarela, di mana kita memang yang menyediakan diri untuk membantu orang lain. Maka tetap kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jika dasar pemikiran kita seperti itu, meskipun kemudian hari orang tidak suka dan tidak menghargai pekerjaan kita, kita dapat tetap bersukacita. Karena kita tahu bahwa Tuhan melihat dan menghargai kerja keras kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan mudah putus asa ketika kita mempunyai pikiran yang benar dalam melakukan segala sesuatu. Yaitu, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.